Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini asal-usul munculnya kabar hubungan Jokowi dan Prabowo renggang. Ada apa ini begitu kan ya? Maka saya menyimpulkan ya, Jokowi, Prabowo ingin lepas dari bayang-bayangan dari seorang Jokowi ya, ingin lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi di situ begitu. Ya, bagaimana mungkin begitu kan ya? Seorang Jokowi mau ngatur-ngatur seorang Prabowo. Setidaknya walaupun ada Wapres sebagai anaknya, sebagai Gibran di situ begitu kan, sebagai wakil presiden. Saya kira Prabowo harus mengunci Gibran ya, sebagaimana ya Jokowi mengunci Kiai Ma'ruf Amin di situ begitu. Tak berkutik begitu kan. 5 bulan muncul, 3 bulan muncul begitu. Walaupun toh pada secara demokrasi toh hakikatnya itu adalah sebagai capres cawapres itu posisinya harus sama mereka ya. Takut nanti berhalangan diganti dengan yang wapresnya dan sebagainya. Ya gagasannya harus sama ya, setidaknya 11-12 lah ya, punya gagasan apa yang harus kita bicarakan masa depan dan sebagainya. Kalau hanya pelangak-pelongok sana sini, saya kira itu jauh begitu kan ya untuk memimpin bangsa kita. Ya kalau Prabowo tidak bisa diragukan lagi bagaimana mereka sosok yang sudah berpengalaman begitu. Tapi nampaknya seorang Prabowo dan Gerindra tidak ingin dong ya Prabowo itu diatur oleh seorang Jokowi. Bagaimana asal-usul mereka? Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Seru sih kalau ini beneran, iya pasti seru di situ begitu kan. Karena apa? Karena nantinya adalah pertarungan bagaimana seorang Gibran ini mempersiapkan tahun 2029. Ya bagaimana mereka belusukan, bagaimana mereka sana sini. Saya kira nanti begitu kan ya, Gibran ini biasanya belusukan terus begitu. Dia tidak tahu mana caranya untuk membangun bangsa dan negara ini dan itu ya, yang penting belusukan aja dulu deh. Udah menang ya, udah dapat tip ya, bisa dipakai berulang-ulang. Bye-bye. Ya kebanyakan drama bangsa ini, nggak ada yang konsisten dan nggak ada yang berpegang teguh pada omongannya ya. Katanya, sudahlah Pak, ya, Bapak harus berani dan tunjukkan kemampuan Bapak dalam mengelola negara, bangsa, dan supaya bangsa tahu Bapak bisa bekerja dan berbuat untuk baik dan bagi bangsa dan negara. Jangan mau berlindung di belakang oknum-oknum itu, ya. Siapa mereka? Jelas mereka begitu, bagaimana seorang Jokowi. Nah, disinilah peran penting bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan kepada negara kita, kepada bangsa kita, seolah-olah diatur oleh mereka. Kalau Prabowo ya janjinya adalah berdiri di atas kaki sendiri, ya, anti antek asing, maka kemudian ini harus berani di situ begitu. Maka saya tahun 2014-2019 mengapa saya harus mendukung Prabowo pada waktu itu, karena dianggap tegas dan sebagainya. Ya nggak tahu sekarang apakah pola pikirnya sama atau bagaimana begitu kan ya. Enak ya ini, enak ya karena dicurigai mengadu domba. Ini banyak sekali pro dan kontra. Mau renggang kek, ngangkang kek, tidak tahu apa-apa kek, terserah katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen. Maka saya pribadi menganggap bahwa Prabowo setidaknya lepas dari bayang-bayang seorang Jokowi di situ begitu kan. Ya bisa saja orang-orang Jokowi sekarang ini mau ditempatkan di belakang seorang Prabowo untuk ya mengontrol Prabowo sendiri. Bisa saja. Gerindra jangan kalah akal di situ, kalah strategi begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu ya asal mualanya kabar hubungan Jokowi dan Prabowo renggang. Hubungan antara Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan renggang. Dari mana munculnya kabar tersebut? Mari kita baca. Dilansir dari Tempo, anggota tim pembela hukum Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, ya Hotman Paris Hotapea mengungkapkan pesan dari Prabowo usai bertemu di Kartanegara pada hari Selasa malam 23 April 2024. Dia mengatakan menurut Hotman, Prabowo mengatakan agar tak ada pihak yang mengadu domba Prabowo dengan Presiden Jokowi. Namun Hotman tidak menyebut pihak yang dimaksud. Jangan ada yang coba-coba mengadu domba saya, ya Prabowo, dengan Jokowi. Jangan berharap itu tidak mungkin, kata dia, seorang Prabowo, ujar Hotman.
Dia mengatakan ada oknum yang berusaha mengadu domba Prabowo dengan Jokowi. Oknum tersebut, kata Hotman, tak hanya berusaha mengadu domba melainkan juga berupaya menggagalkan pemilihan umum atau pemilu. Setelah ditelusuri lanjut, Hotman, oknum itu diduga memiliki catatan korupsi. Wow. Ternyata ungkapan-ungkapan seperti itu begitu yang ingin merayu seorang Jokowi diadu domba dengan seorang Prabowo, katanya ternyata punya catatan kasus yang tidak baik. Siapa mereka? Jangan-jangan ya orang-orang yang kemudian tersandra partainya atau tersandra orangnya atau siapa mereka begitu kan? Jadi biasanya orang-orang yang mengadu domba di situ begitu kan? Ya sekeliling mereka begitu kan? Masa di luar orang begitu? Misalnya seperti oposisi 01, 03 misalnya. Masa mereka begitu? Jelas tidak mungkin. Aksesnya ke Prabowo kan tidak mungkin di satu sisi begitu kan? Ya. Bahkan adu domba tersebut dilakukan oleh oknum-oknum yang terlibat di KKN atau keluarganya dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu pesan beliau Prabowo. Bahkan senada Hotman, wakil ketua tim pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menyampaikan pesan itu yang menjadi catatan utama pertemuan Prabowo dengan tim hukumnya. Mengingat bahwa Prabowo bilang banyak desas-desus yang mungkin bermaksud untuk memecah mengadu domba Prabowo dengan Jokowi. Bahkan dia berpesan agar isu-isu tersebut dihentikan. Pesan tegas dari Prabowo itu, klaim Otto, membuat mereka bangga dan merasa yakin bahwa Ketua Umum Partai Gerindra ini sebagai presiden terpilih bisa membangun bangsa bersama-sama dengan Gibran. Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis rumor renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo. Nggak ada kerenggangan ujar Muzani ketika ditemui di kediaman Prabowo. Maka kalau kita melihat dengan sebuah realitas sebuah strategi politik begitu kan, nampaknya seorang Prabowo terjebak begitu di depan seorang Jokowi. Mengapa saya mengatakan saya demikian? Ya karena nampaknya bagaimana Jokowi meminta 3 periode kepada PDP pada waktu itu begitu kan ya. Ini bukan tidak mungkin ada celah yang kemudian berita-berita ini digoreng habis-habisan. Saya kira kalau ingin membangun bangsa dan negara silahkan, tidak menjadi masalah begitu. Tapi di satu sisi kalau ingin berkuasa, ingin ada kepentingan-kepentingan terselubung, ini yang perlu diwaspadai di situ begitu kan. Jangan sampai terkecoh. PDIP saja membangun atau memberikan kepercayaan, trust kepada seorang Jokowi 10 tahun, bahkan menantu dan anaknya di situ begitu kan dibesarkan oleh partai PDIP, tapi pada kenyataannya bisa dibilang orang-orang mengatakan apakah mengkhianatan terhadap PDIP atau tidak. Dan itu apalagi seorang Prabowo, kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya sebuah partai besar begitu di preteli sana sini begitu, pada ujung-ujungnya PDIP hanya mendapatkan 16% ketika Pilpres kemarin. Ini kan ada nuansa-nuansa apa begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.